Ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal, amal yang paling baik, amal yang paling utama, amal yang paling istimewa, amal yang paling hebat, yang paling dahsyat? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bidzikrillah. Amal yang paling afdal adalah membasahi lidah dengan berzikir, mengingat Allah. Kita di sini ini enggak lama, cuman nyebrang jalan. Tujuan kita sebenarnya bukan di sini. Tujuan kita adalah nanti ketika diundang oleh Allah. Kita datang dari alam ruh. Dari alam ruh pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Dari alam barzah kiamat, barulah masuk ke padang mahsyar. Habis itu titian siratal mustaqim, selamat dari neraka, barulah kita masuk ke dalam surga. 3 kali kita ulang, salamun qaulam, salamun qaulam, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu ucapan malaikat. Apa kata malaikat? Salamun, selamat datang, qaulan, ucapan, mir rabbir rahim, dari Allah, kalian masuk ke dalam surga. Ini ibu-ibu semuanya masuk dalam surga, insyaallah. Itu juga dengan bapak ibu yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Besok hari Ahad. Besok ibu semua belanja ke pasar membeli ikan. Ikan apa yang banyak di sini? Ikan baung, ikan patin, ikan haruan. Saya enggak makan ikan Pak Ustadz, beli ayam. Saya enggak makan ayam Pak Ustadz, beli kambing. Saya enggak makan kambing Pak Ustadz, beli sapi. Saya enggak makan sapi Pak Ustadz, telur ayam. Enggak makan telur ayam, telur puyuh. Pokoknya belilah besok makanan kesukaan, karena untuk persiapan makan sahur hari Ahad malam Senin. Siapkan bumbu-bumbunya besok semua. Dengar dulu, jangan komplain dulu. Udah. Ini langsung komplain, Selasa. Dengar dulu. Sesudah itu hari Ahad besok malam Senin, setel jamnya untuk bangun malam untuk masak sahur. Setelah masak sahur, makan sahur, puasa hari Senin. Senin tanggal 14 Sya'ban. Puasa hari Senin tanggal 14 Sya'ban, niatnya satu. Niat qadha, bayar hutang puasa. Tapi dapat 3. Qadhanya lunas, dapat pahala puasa Senin, dan dapat pahala puasa bulan Sya'ban. 3. Begitu cara kita memotivasi diri untuk mengqadha bayar hutang ini. Karena ibu kemarin waktu mengandung hutangnya 30 hari, mau diganti tahun pertama menyusukan anak hutang 30 hari, mau diganti tahun kedua menyusukan anak hutang 30 hari, mau diganti tahun ketiga adiknya lahir.
Mengandung itu juga ibadah, punya anak juga ibadah, menyusukan anak ibadah, menikah ibadah, semuanya ini ibadah lillahi ta'ala. Nah, ini saya jelaskan gini supaya jangan ibu nanti pulang marah sama suaminya, gara-gara kau lah utangku banyak. Padahal itu semua adalah ibadah. Puasa hari Senin. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepada aku. Hari Senin Nabi hijrah, hari Senin sampai di Quba, hari Senin Nabi meninggal. Jadi hari Senin ini hari paling utama, maka kita isi dengan ibadah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz Somad nanti hari Senin puasa, saya enggak, berarti masih ada 2 kali makan lagi. Nah, maksudnya puasa ini sunat. Kalau ibu bisa alhamdulillah, enggak bisa innalillah. Sebetulnya puasa Sya'ban ini berapa hari Pak Ustadz? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu. Nabi pernah melaksanakan puasa Sya'ban kullahu, 30 hari. Ustadz pernah puasa Sya'ban 30 hari? Pernah. Kapan? Tahun 2020 waktu Covid. Saya puasa Rajab 30 hari, Sya'ban 30 hari, Ramadan 30 hari. Syawal makan. Jadi boleh kita puasa, karena waktu itu saya nggak pergi kemana-mana, lockdown. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, nggak boleh keluar, nggak boleh ceramah. Daripada saya di rumah nggak ngapa-ngapain, puasa saya 3 bulan, hidup sampai sekarang. Siapa yang bilang puasa mati? Malah kawan saya yang nggak puasa makan mati. Saya puasa hidup. Berpuasa itu sehat. Makanya banyak jamaah yang menyangka saya ini kurus karena puasa, padahal saya sehat karena didoakan oleh jamaah yang baik-baik. Itu nanti malam Senin, hari Seninnya puasa Senin. Senin malam Selasa buka puasa. Allahumma laka sumtu. Ya, dia klakson, kita angkat tangan. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa mengajak teman. Sudah lama saya tausiah, baru ini di pinggir jalan. Ya, pinggir jalan dia ngelihat saya senyum. Ibu jangan heran kalau tiba-tiba saya senyum. Dia senyum ke saya senyum juga. Dia angkat kepala gini, dia angkat tangan saya gini kan juga. Ya, nggak mungkin kita nggak merespon kan. Nanti dia bilangnya sombong kali Ustaz Somad itu, kata dia. Nah, malam Selasa, hari Senin malam Selasa habis buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Habis makan sholat maghrib, habis sholat maghrib baca Yasin. Baca Yasin yang pertama niatnya supaya panjang umur, berkah umur. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur untuk amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Ya Allah, berkat surat Yasin yang sudah kami baca ini pada malam nisfu Sya'ban, panjangkanlah umur kami, berkahi umur kami, dan seterusnya. Habis itu baca Yasin sekali lagi untuk dimudahkan rezeki, disampaikan niat semua yang terkait dengan rezeki, banyak rezeki, berkah rezeki, murah rezeki. Habis itu baca Yasin sekali lagi untuk diberikan supaya istiqomah dalam beramal dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Habis itu baca doa malam nisfu Sya'ban. Kalau kebetulan masjid ada buat di masjid, buat ramai-ramai, baca sama-sama, bagus. Kira-kira di lingkungan kita di masjid ada buat acara malam nisfu Sya'ban di masjid? Ada? Alhamdulillah. Kalau di masjidnya enggak ada, di musolanya enggak ada, buat sendiri di rumah sama suaminya, suami sama anak sama keluarga semua buat. Itu makanya bagus acara nyambut nisfu Sya'ban ini yang buat ibu-ibu. Kenapa? Karena ibunya buat pasti suaminya ikut sholat. Andai ada orang ayatnya kulhu terus, bagus, nggak apa-apa, sholatnya sah. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat tauco. Ini terlalu fokus mau masak sahur ini. Sholat sunat taubat, karena kita banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Habis itu sholat sunat tahajud. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Tahajud 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Habis itu sholat sunat hajat. Hajatnya mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anaknya soleh dan solihah, mau masuk pondok pesantren, hafal Quran. Mudah-mudahan suaminya selamat zahir batin, sehat, panjang umur, enggak diganggu pelakor. Inilah amin yang paling kuat. Mudah-mudahan rezekinya berkah, bisa berangkat umroh bersama Ustadz Hatta. Mudah-mudahan jamaahnya istiqomah, jaga persatuan, jangan tersinggung, jangan baperan, jangan sakit hati. Setelah sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Sebanyak-banyak witir 11, 9, 7, 5, 3. Sedikit-dikit witir 1. Tapi yang bisa kita laksanakan 3 rakaat 1 salam boleh, 2 rakaat salam tambah 1 bagus. Habis selesai witir, zikirnya 3. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Pelan-pelan. Saya heran nengok orang zikir bisa cepat-cepat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mana dalilnya istighfar 100 kali? Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi, saya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Insyaallah illallah 100 kali.
Saya istighfarnya nggak suka yang nyanyi-nyanyi gitu Pak Ustadz. Oke, nggak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya istighfarnya nggak mau pakai suara Pak Ustadz, dalam hati aja. Tiga-tiganya bagus. Yang pakai nyanyi bagus, yang pakai suara bagus, yang dalam hati bagus. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Habis azan, salat qobliyah subuh jangan pernah tinggal, karena qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat subuh berjamaah jangan pernah tinggal, karena salat subuh berjamaah, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Salat subuh berjamaah jangan tinggal, karena salat subuh berjamaah, man shalla subha fi jama'atin kana fi zimmatillah, siapa yang salat subuh berjamaah dia dalam perlindungan Allah, dilindungi hatinya, dilindungi rezekinya, dilindungi zahirnya, dilindungi batinnya. Man shalla subha fi jama'atin, habis salat subuh berjamaah jangan keluar masjid, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Bisa zikir, bisa baca Quran, bisa pengajian sama ustadz sampai terbit matahari. Habis itu salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit. Salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Terus ya udah seperti aktivitas biasa hari Selasa, ngantar anak sekolah, masakkan sarapan anak yang belum bisa puasa, belanja ke pasar, bekerja beraktivitas, jaga toko, pergi ke kebun, seperti biasa. Salat zuhur qabliyah jangan tinggal, salat zuhur ba'diyah jangan tinggal. Man shalla itsnatai asyarata rakaah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Ulang lagi Pak Ustadz. 4 rakaat sebelum zuhur, tapi tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Mudah-mudahan kita istiqomah. Setelah itu ba'diyah asar, ba'diyah asar nggak ada. Saya sebetulnya lagi ngetes jamaah, ini jamaahnya sadar atau enggak. Qabliyah asar, sholat asar nggak ada ba'diyah asar. Ibu pun siap-siap masak, mau buka puasa hari Selasa, sampailah azan maghrib hari Selasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya amar rahimin. Lengkaplah amalan 2 kali 24 jam dari mulai puasa Senin sampai masuk malam nisfu Sya'ban, sampai puasa nisfu Sya'ban, sampai ibadah-ibadah sunat zikir baca Quran Sya'ban, habislah pada hari Selasa malam Rabu. Amal ini insya Allah dilipat gandakan karena Allah punya perhatian khusus insya Allah. Amin ya rabbal. Dia ngangkat tangan, saya angkat tangan.
Nah, lalu kemudian ada dua orang yang amalnya tidak diterima. Amal yang sudah banyak tadi tidak diterima. Hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani dengan Sahih Ibn Hibban. Yattali'allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memberikan perhatian khusus, rahmat khusus, nikmat khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya kecuali dua. Pertama, li musyrikin, orang yang musyrik mempersekutukan Allah. Mudah-mudahan kita semua sudah bersih dari musyrik. Yang kedua, au musyahin, orang yang belum berdamai dengan musuh-musuh. Makanya ini majelis ini, mudah-mudahan semua yang hadir ini sudah berdamai insyaallah. Amin. Saya memohon kepada semua haters, semua yang ngejek-ngejek, yang membenci-benci saya sudah berdamai dengan kalian guys. Saya sudah berdamai dengan hati saya. Kata Ustadz Atta, jamaah kita ini Ustadz Somad, mereka adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sudah tidak mementingkan lagi pujian dan caci maki manusia. Dipuji tidak melambung, dihina tidak murung. Karena mereka sudah berdamai dengan hati mereka. Yang mereka jaga adalah bagaimana dia tetap zikir, bagaimana dia tetap istiqomah, bagaimana dia bisa husnul khatimah. Adapun orang ngejek-ngejek dia udah nggak mempan lagi. Kalau kalian ngejek saya, tolong jangan di belakang saya, di depan saya. Kenapa? Karena kalau kalian menceritakan aib saya, ada yang kurang. Karena saya lebih tahu tentang aib diri saya daripada kalian. Dia sudah nggak peduli lagi dengan kata-kata manusia, karena bagi dia caci maki manusia, ejekan dan olokan manusia itu terlalu kecil, karena dosanya terlalu banyak di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan itu dia diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ceramah saya yang paling panjang dalam sejarah, dari mulai hari Senin malam Selasa, hari Selasa sampai malam Rabu. Nih ceramah. Oh, bukan dari mulai malam Senin, dari mulai hari Ahad belanja. Hari Ahad belanja, masak sahur malam Senin, puasa Senin, malam Selasa sampai hari Selasa malam Rabu buka puasa. Mudah-mudahan. Tapi kami nggak bisa puasa Pak Ustadz, karena kami maaf sedang nggak boleh puasa. Jangan berkecil hati, karena ada amal yang lebih hebat dari puasa. Apa amalnya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal, amal yang paling baik, amal yang paling utama, amal yang paling istimewa, amal yang paling hebat, yang paling dahsyat? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Bidzikrillah, amal yang paling afdal adalah membasahi lidah dengan berzikir mengingat Allah. 5 zikir: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. 5. Berarti kalau dia ulang 1 kali putaran tasbih berapa? 500. Sekali zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah 500. Tapi jangan gara-gara zikir ini nggak mau ngobrol. Nanti pas lagi jaga toko datang orang, ini berapa sekilo? Subhanallah, itu tetap. Ini sekilonya 5.000. 500 ya?
Subhanallah. Kau mau menawar apa mau membunuh? Sabar. Orang yang berzikir itu hatinya tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kira-kira amalan nisfu Sya'ban dari mulai hari Ahad, Senin, Selasa, malam Rabu yang udah saya sampaikan ini jelas atau enggak jelas? Jelas semua? Alhamdulillah. Kalau ada yang bilang enggak jelas, berarti mesti pergi ke THT, telinga, hidung, tenggorokan. Ada yang bilang enggak jelas. Sudah sejelas ini. Saya pun jelas melihat diri saya di TV, Tuhan. Masya Allah, hebat. Di mana-mana selama ini kalau saya ceramah itu layarnya itu untuk jamaah, baru inilah layarnya untuk ustadz. Hebat memang panitia. Di mana-mana saya tausiah itu biasanya dikasih teh manis, kopi, teh susu. Di sini dikasih jamu 2 botol. Makanya saya ceramah paling lama hari ini 2 hari berturut-turut, dari mulai hari Ahad, hari Senin, hari Selasa sampai malam Rabu, sesuai 4 botol isi minum. Bunga-bunga cantik dan indah. Allah membalas semua yang sudah bersusah payah hingga terwujudnya pengajian ini. Nanti kalau selesai acara ini ada masalah, ada macam-macam, cepat lapor ke Ustaz Atta. Jangan takut, jangan segan, jangan sungkan. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tinggal di negara hukum. Kita tidak melanggar hukum. Kita hanya buat pengajian. Pengajiannya pun isinya hanya menyambut malam nisfu Sya'ban. Semuanya bisa dicatat dengan baik. Insya Allah doanya nanti pada malam nisfu Sya'ban itu, doa ring pertama ayah ibu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang kedua untuk anak, Rabbi habli minas shalihin. Doa yang ketiga untuk suami, untuk istri, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk tetangga, untuk kawan, untuk sahabat, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Saya doanya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia. Ya Allah, suami saya, ibu saya, anak saya, cucu saya, tetangga saya, kecuali yang rumah yang sebelah kanan. Jangan, nggak boleh ada pengecualian, semuanya. Setelah semua didoakan, ada satu yang lupa, Ustadz Somad belum didoakan. Doa untuk saya boleh request satu saja, nggak usah banyak-banyak. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Enggak ada gunanya kita amal banyak kalau tidak mati husnul khatimah. Kita mau saat kita mati yang terakhir keluar dari lisan kita la ilaha illallah. Kalau nyebut nama Ustadz Atta mulutnya mesti bergerak, Muhammad Hatta. Kalau menyebut nama saya mulutnya mesti bergerak, Abdul Somad. Tapi menyebut la ilaha illallah bibir tidak bergerak, la ilaha. Kenapa? Karena waktu mau sakratul maut itu paling berat menggerakkan bibir dan lidah. Makanya kalau sudah nampak orang lidahnya bergerak, jangan ganggu lagi, stop. Kecuali kalau dia nanya, berapa harga sawit? Yang membisikkan la ilaha illallah satu orang. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita inilah yang membisikkan la ilaha illallah. Ibu,
amati suami baik-baik. Kalau sudah nampak dia sakit, bisikkan la ilaha illallah. Jangan tanya mana surat tanah. Allahumma khtim lana bi husnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kita di sini ini enggak lama, cuman nyebrang jalan. Tujuan kita sebenarnya bukan di sini. Tujuan kita adalah nanti ketika diundang oleh Allah. Kita datang dari alam ruh. Dari alam ruh pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Dari alam barzah kiamat, barulah masuk ke padang mahsyar. Habis itu titian siratal mustaqim, selamat dari neraka, barulah kita masuk ke dalam surga. 3 kali kita ulang, salamun qaulam, salamun qaulam, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu ucapan malaikat. Apa kata malaikat? Salamun, selamat datang, qaulan, ucapan, mir rabbir rahim, dari Allah, kalian masuk ke dalam surga. Ini ibu-ibu semuanya masuk dalam surga. Begitu ibu masuk ke dalam surga, yang pertama dia cari adalah my husband. Where is my husband? Mana suami saya, katanya. Kata malaikat, suamimu transit di neraka jahanam. Maka dia minta izin sama Allah, ya Allah, izinkan aku mencari dia di neraka jahanam. Maka perempuan itu diberikan protek, pelindung, sehingga dia tidak terbakar. Dia cari di neraka jahanam, ketemu iman suaminya sebesar dinar, sebesar duit logam. Lalu dia tarik tangan suaminya masuk ke dalam surga. Itulah orang masuk surga karena syafaat istri yang solihah. Kira-kira kalau suami ibu pemabuk, kekerasan dalam rumah tangga, sebelah biru sebelah hijau, pelit, bakhil, medit, kikir, pakai narkoba, berselingkuh, ibu mau nggak menyelamatkan dia dari neraka? Gagal ngaji kita hari ini. Kan tadi judulnya judul pengajiannya, amal kita yang banyak ini tidak diterima. 2 yang tidak diterima, musyrik dan orang yang belum berdamai. Aduh, lemas badan saya. Saya tadi berharap waktu saya nanya, maukah ibu menarik dia? Mau. Tiba-tiba pas saya tanya, mau ibu menarik dia? Belum berdamai kita dengan hati kita. Doakan saya juga supaya hati saya lembut. Gimana cara melembutkan hati? Katanya banyak-banyak makan nenas. Sedikit soda, nyambung. Kalau mau masak sate, biar supaya daging satenya lembut, campur dengan nenas, dengan sedikit soda. Jadi mau dipakai juga rumus itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau dipakai, baru kita cerita mati, udah ada orang meninggal. Kalau terdengar suara wiu wiu wiu, itu 2 kemungkinan. Yang pertama ambulan, yang kedua Ustadz Somad. Jadi marilah kita berdamai dengan hati kita. Orang nggak mau masuk surga sendirian, dia pasti mau masuk surga sama suaminya, sama anaknya, sama kawannya. Sampai di surga sendirian. Jamaah yang kemarin sama-sama ngaji nisfu Sya'ban transit semua. Dia akan mencari, ya Allah,
Saudaraku itu imannya tidak sampai sebesar dinar, imannya sebesar zarrah biji sawi, sebesar biji sawi, biji bayam, tai coro. Kata Allah, cari dia, dicari di neraka, ketemu sahabatnya yang imannya sebesar biji sawi, dia tarik bawa masuk ke surga. Syafaat Nabi ada, syafaat malaikat ada, syafaat Quran ada, syafaat penghafal Quran ada. Jangan lupa, ada syafaat orang beriman. Makanya jamaah itu, Ustaz Somad tolong lihat wajah saya. Kenapa? Nanti kalau Ustaz nggak melihat saya di surga, tolong cari saya di neraka. Saya bilang, kau pede kali masuk neraka. Kita ini semua masuk surga insyaallah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takdir baik dan takdir buruk. Amal kita yang banyak, iman kita yang mantap, nggak ada apa-apanya kalau kita menzolimi orang, menganiaya orang, nyakiti orang, ngejek. Nggak jadi doa malam nisfu Sya'ban, nggak jadi puasa nisfu Sya'ban. Apakah kita dapat pahalanya? Dapat. Karena kita sudah niat, innamal a'malu soleh dan solehah, rezeki kita berlimpah, mati kita husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah. Ala hazihin niyah, al-fatihah.